file main Dart. Terus di sini di bagian ini ada void main. Itu bagian ini itu fungsi main itu pertama dijalankan saat aplikasi dibuka. Nanti di dalamnya itu kita manggil run app. Ya, kita manggil run app. Terus memasukkan widgetnya itu yaitu my app. Ya, jadi artinya widget my app akan jadi root atau jadi apa ya? Pondasi akar-akar. Jadi akar dari seluruh aplikasi kita. Terus di sini ada class my app. Extend stateless widget. Nah, kenapa stateless? Karena di bagian ini kan kita belum pakai state management. Nah, widget ini tuh cuma bertugas ngatur konfigurasi gitu, konfigurasi dasar aplikasi gitu. Terus di sini ada return material app. Nah, material app itu widget utama buat aplikasi berbasis material design. Jadi widgetnya itu ngatur titel aplikasi, terus halaman awal, navigasi, pokoknya kayak gitu. Terus title itu Flutter demo. Terus sistemnya ini. Nah, ini tuh bagian buat ngatur judul aplikasi sama tema warnanya gitu. Warna utama ya. Terus di sini kita juga pakai warna biru sebagai primary colornya. Terus ini home shopping. Itu bagian ini nentuin halaman pertama yang bakal tampil pas aplikasi dijalanin di project ini. Kayak di project ini halaman awalnya itu shopping page. Jadi intinya main Dart tuh berfungsi sebagai fondasi aplikasi. Nah, di sini tuh kita belum menggunakan getX ya karena filenya kan masih ngatur struktur dasar dan menentukan halaman pertamanya gitu. Kayak gitu. Oke teman-teman, selanjutnya ada shopping page Dart. Nah, di sini kita bakal disinilah kita mulai menggunakan getX jadi sebagai state manajemennya. Di sini ada import package get.dart itu digunain untuk mengakses fitur getX kayak dependency injection, terus reactive state kayak gitu. Terus kemudian di sini ada kedua kontrol ini fungsinya buat ngatur data produk sama keranjang belanja. Dua ini itu untuk gunain get put untuk daftarin controller ke dalam dependensi manajemen getX. Jadi kontrol ini akan bikin satu kali bikin satu kali terus diakses di seluruh aplikasi gitu. Bisa diakses. Ini semua dependency injection di getX. Nah, ini getX shop controller. Ini gunanya dengerin perubahan gitu state dari shopping controller. Jadi kalau ada perubahan data di dalam controller, maka UI dalam builder akan otomatis ke refresh. Jadi kita perlu set state itu.
Nah, ini adalah view builder. Itu nampilin daftar produk, dasar, panjang, list produk yang ada di shopping controller. Datanya sifatnya reaktif. Ini ada chart controller. Itu ini nih, ya ini itu buat, jadi pas tombol ditekan tuh kita manggil metode add to chart dari controller. Jadi produk yang dipilih itu bakal dimasukin ke dalam keranjang belanja. Ini OBX. Ini digunainnya buat widget yang lebih kecil sama lebih apa ya? Lebih detail, lebih spesifik. Di otomatis rebuild kalau ada perubahan pada variabel reaktifnya. Nah, its favorite value ini tuh kayak if else kali ya dibilangnya. Jadi kayak kalau true icon checkboxnya terisi, terus kalau false ya ikonnya kosong gitu. Jadi sebenarnya kesimpulannya, file ini tuh kita tuh udah nggunain beberapa fitur pentingnya getX, kayak getPut, getX, OBX tanpa set state, terus update UI otomatis, kayak gitu. Oke teman-teman, selanjutnya ini ada product model Dart. Di sini ada import package stage manager Dart. Ini itu import digunain untuk akses fitur gitu, reactive state dari getX, khususnya tuh yang OBS. Terus class product. Nah, ini tuh model atau blueprint kali ya, blueprint setiap produk. Jadi ditampilin di aplikasi.
Jadi setiap item di dalam daftar produk tuh asalnya tuh dari kelas ini. Dari kelas ini. Terus itu ada final kan, yang kayak integer ID gitu-gitu. Nah itu properti buat nyimpen informasi produk kayak ID, nama, gambar, deskripsi, terus apa lagi? Harga kayak gitu. Nah, semua properti final ini tuh dibuat final. Kenapa? Karena datanya nggak bisa berubah kan setelah dibuat gitu. Terus buat yang produk this ID itu tuh konstruktor yang digunain itu buat ngisi nilai dari setiap propertinya pas objek produk dibuat. Jadi setiap kali kita buat produk baru tuh kita harus ngisi data tersebut gitu. Nah di final is favorite ini kita gunain OBS dari getX buat sebuah variabel jadi reaktif gitu. Nah ini untuk naskah controller, chart controller itu di kok di naskah sih? Di file. Maaf guys, di file ini tuh logika perhitungan sama jumlah item dan total harga tuh dikelola pakai getX. Jadi kita impor state manager dari getX buat controller reaktif. Terus kita juga impor model produk karena datanya kan dimasukin ke dalam keranjang ya objek produk gitu kan. Buat ini kelas ini tuh ngawarisin atau extend getX controller. Jadi kelas ini tuh controller resmi dalam dalam getX dan bisa digunain buat state aplikasi. To var items, chart item itu buat list yang isinya produk. Terus tambahin OBS, jadi list ini jadi reaktif. Terus get account itu ngitung jumlah item di keranjang. Terus setiap kali si chart itemnya tuh nambah, jadi nanti nilai count-nya tuh otomatis berubah. Jadi nilai ini digunain buat floating action button untuk nampilin jumlah item.
Terus double get to price itu method fold tuh digunain buat jumlahin semua harga produk di dalam list. Jadi setiap item di dalam chart item tuh bakal ditambahin ke variabel sum. Terus ada method to chart. Digunainnya buat nambahin produk dalam keranjang. Jadi intinya di kontrol ini kita udah nerapin konsep dalam GetX controller buat ngelola logiknya, reactive list pakai OBS, getter untuk menghitung jumlah itemnya, terus getter juga buat ngehitung total harga, sama update UI-nya otomatis tanpa set state. Gitu. Oke teman-teman, aku rasa video sampai sini aja. Maaf masih banyak kekurangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.